Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan kebahagiaan tersendiri ketika seorang mukmin, seorang ahlu sunnah dipertemukan oleh Allah dengan saudara-saudaranya ahlu sunnah yang lain, di mana mereka disatukan dengan sunnah, mereka disatukan dengan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam kesempatan yang mulia ini kita natadzakar, saling mengkaji dan mengingatkan tentang perkara penting di dalam kehidupan kita, di dalam perkara ilm dan talabul ilm, tentang ilmu dan menuntut ilmu. Kalau tentang ilmu, keutamaannya, fadilah, derajat tinggi orang-orangnya ma'ruf dan sering kita dengar dari ayat-ayat Quran ataupun hadis. Nah, tetapi yang perlu kita ingat bersama, adanya beberapa perkara yang itu merusak seseorang dalam thalabul ilm. Kita kenali itu, kita pelajari untuk kita menghindar darinya, untuk kita berlindung diri kepada Allah agar dijauhkan darinya selalu, karena perkara-perkara itu banyak menghancurkan dan merusak orang-orang yang menuntut ilmu atau menisbatkan diri kepada ilmu, dianggap seorang alim. Nah, maka perkara tersebut yang pertama, dan itu yang paling berat, adalah ketika ilmu itu yang kita pelajari dicari dan dipelajari bukan karena Allah, tidak adanya keikhlasan padanya. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niat orangnya, dan masing-masing orang hanya mendapati apa yang telah ia niatkan. Mengingatkan kita pentingnya niat dan maksud yang tersimpan di dalam kolbu. Hanya Allah yang maha tahu apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan dalam niat setiap hambanya. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an,
Lau anna ahlal ilmi sonul ilm wa wada'uhu inda ahlih lasadu bihi ahla zamanihim. Kalau seandainya orang-orang yang berilmu itu benar-benar menjaga ilmu, di mana mereka letakkan, mereka berikan ilmu itu kepada ahlinya, orang yang pantas mendapatinya, dengannya mereka akan memimpin orang-orang di zamannya dengan ilmu. Walakinnahum badaluhu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahum fahanu alaihim. Tetapi mereka berikan ilmu itu kepada ahlud dunia. Hinanya tujuannya agar mendapati dunia mereka, agar mendapati harta benda dan yang semisalnya duniawi. Maka hinalah mereka di mata ahlud dunia. Bukannya ahlud dunia yang segan dan hormat kepada mereka, tetapi mereka yang kemudian hormat dan segan kepada ahlud dunia. Dia jadikan ilmu tunggangannya untuk mendapatkan duniawi yang fana. Wal'iyadhu billah. Oleh sebab itu, perkara penting bagi setiap muslim dalam perkara ilmu adalah selalu membenahi niatnya. Selalu dia luruskan untuk siapa dan apa tujuan dia lakukan semua itu. Dia datang ke majelis ilmu, dia menghafal, hifdz, dia membaca, dia mempelajari. Apa tujuannya? Islahun niyah, agar kemudian sesuatu yang mulia ini tidak menjadi wabal alaih, tidak menjadi malapetaka baginya. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, man talabal ilma ibtigha'al akhirah adrakaha. Yang menuntut ilmu menginginkan akhirat untuk keselamatan kamu di akhirat nanti, di hadapan Allah, agar kamu selamat dari neraka, agar kamu masuk surga. Kalau itu niatmu, kamu akan mendapatinya. Wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya fahuwa hadzuhu minha. Tapi jika yang diinginkan adalah dunia, ya itulah bagian dia dalam ilmu dunia, tidak lebih. Kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, wa dhalla hadzuhu minha, dan betapa rendahnya dengan ilmu dia hanya mendapati dunia yang semestinya itu alat sarana begitu besar untuk dia dapati di akhiratnya. Dia hanya mendapati dunia karena itu yang dia niatkan. Oleh sebab itu, di dalam hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah.
yang mempelajari ilmu yang dengannya seharusnya dia mengharap wajah Allah, tetapi dia pelajari itu hanya untuk mendapatkan bagian dunia, dia tidak akan mendapat aroma harum dari jannah. Yang semacam ini, kata Imam Atha Ibn Abi Rabah rahimahullah, Allah jadikan ilmu itu hujjatan alaih, semakin memberatkan dia. Ilmu itu justru menjadi sebab untuk dia dihukum oleh Allah Ta'ala, yang semestinya dengan ilmu dia selamat, bahagia dunia akhirat, justru sebaliknya. Dan para a'immah, para ulama kita semenjak dahulu sangat mengingatkan, sering mengingatkan perkara ini, niat. Karena tataqallab, niat itu selalu berubah-ubah, selalu bergejolak di dalam qalbu. Sa'ah kada. Kata Sahnun, ulama besar madhab Malik, kana Ibnul Qasim, Imam Ibnul Qasim, Abdurrahman bin Qasim juga ulama besar di madhab Malik, qallama ya'ridu lana illa wa huwa yaqul ittaqullah. Sering, hampir enggak pernah tidak, Ibnul Qasim itu mengingatkan kami, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam ilmu ini. Fa inna qalila hadzal amr ma'a taqwallah katsir wa katsirahu ma'a ghairi taqwa qalil. Sedikit ilmu kalian, tapi dengan takwa, dengan ikhlas, niat yang saleh, menjadi besar, menjadi banyak manfaat. Banyak ilmumu, tapi tanpa dibarengi takwa dan ikhlas, menjadi kecil dan sedikit, tidak ada arti. Seperti kata Sahnun, sering Imam Ibnul Qasim menyampaikan itu kepada kami, agar kami selalu ingat, selalu berbenah diri, tidak maghrur, tidak tertipu dengan dirinya sendiri. Nah, makanya Yusuf bin Husain juga mengingatkan, Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah mengatakan, kana ulama yatawa'aun bi thalath. Semenjak dahulu para ulama salaf saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bahkan kadang mereka kirim surat mengingatkan saudaranya, ulama yang lain. Ini ulama, bukan seperti kita yang masih pemula. Man ahsana sariratah ahsanallahu ala niyatah. Yang pertama, barang siapa yang membenahi sarirahnya, niat kalbunya, Allah yang akan membenahi alaniyahnya, zahirnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Yang kedua, yang barang siapa membenahi hubungan antara dia dengan Allah, Allah akan membenahi hubungan dia dengan orang lain. Akan Allah cukupi. Wa man aslaha amra akhiratihi aslahallahu amra dunia. Yang ketiga, orang yang peduli sangat
membenahi selalu urusan akhiratnya, Allah yang akan membenahi urusan dunianya. Allah cukupi. 3 ini. Kata Dhunnun, para ulama terus saling mengingatkan. Asyahid yang pertama, benahi niatmu, maka sisanya yang lain Allah akan membenahi. Apa yang tersimpan di dalam kolbu. Kalau ini para ulama berarti mengingatkan kita jauh lebih pantas untuk selalu diingatkan. Mungkin akan ada orang berkata, berapa kali, betapa seringnya kita mendengar tentang ikhlas, tentang niat, pembenahan hati, ini ma'ruf. Sering kita dengar, bosen, mafhum sudah, sering ma'ruf itu dalam akidah, dalam tauhid. Ya siapa kita? Du'afa kita. Sementara godaan, waswas, bisikan, mughriyat dan yang lainnya di sekitar kita selalu. Sewaktu-waktu selalu merongrong dan merusak niat kita. Ini ulama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mereka ulama. Makanya kata Ibn Mubarak, awalul ilm an-niyah. Awal tingkatan derajat ilmu itu niat. Benahi untuk Allah semata, ikhlas. Tsummal istima', baru kemudian kamu dengar, belajar. Tsummal faham, kamu fahami. Tsummal hifdz, kamu hafal. Tsummal amal, kamu amalkan. Tsummal nasyr, baru kemudian kamu sebarkan kepada yang lain. Niat derajat yang paling pertama diluruskan untuk Allah semata. Makanya menjadi perusak dan penghancur segalanya bagi seseorang dalam perkara ilmu ini, jika kemudian niatnya bukan karena Allah, tapi niatan yang lain. Apapun tendensi itu namanya. Kata Imam Hammad bin Salamah, hukumannya, kata Imam Hammad, man talabal hadith li ghairillah mukira bih. Orang yang cari hadis, belajar ilmu hadis bukan karena Allah, akan termakari, terkena makar. Wal'iyadzubillah. Tanpa dia sadar, tanpa dia ingat, dia sedang terkena makar. Dan begitu kuat Allah membalas makar mereka. Tiba-tiba saja tanpa disadari dia sudah terlalu jauh penyimpangannya. Makar mengenai dirinya. Sebagaimana dia menipu, tampak sebagai orang yang mukhlis, niatnya ternyata isi hatinya hampa dari ikhlas. Mukirabih, terkena makar. Kamu akan terheran-heran, kaget. Bisanya fulan, apa iya? Subhanallah, fulan berkata begitu, fulan melakukan itu, fulan, kalau ini jalan yang lurus, dia sudah sampai di ujung sana jauh. Terseret oleh makar. Balasan dari niatnya, berangkat dari niatnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya seperti kata Syekh Rabi' Ahmad Khali hafizahullah ta'ala, termasuk dari sesuatu yang patut sangat ditakuti oleh setiap mukmin adalah su'ul khatimah, akhiran yang jelek. A'udzubillah. Yang itu ada sebabnya, kata beliau. Salah satu sebabnya adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati, sesuatu yang tersimpan di dalam kolbu yang itu jauh dari ikhlas. Dan Allah Maha tahu. Celakanya dia kira Robnya lalai dengan apa yang ada dalam kolbunya. Padahal Allah katakan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Maha tahu apa yang dalam kolbu kalian. Seperti para ulama salaf katakan, hati-hati kamu ketika Allah tahu yang dalam kolbumu sesuatu yang tidak ia ridhoi. Dari adanya sesuatu yang tersimpan ini selain Allah, yang disembunyikan dari orang lain, gak ada orang tahu, termakari, terbalas makar mengenai dirinya, kemudian akhirannya su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Berarti kewajiban masing-masing kita untuk sadar, ingat bahwasanya kita belajar, kita menuntut ilmu lillah, untuk Allah semata, mengangkat kejahilan kita sendiri agar tergantikan itu dengan ilmu, untuk bekal kita di akhirat nanti di hadapan Allah, untuk menyelamatkan kita, nasib kita sendiri, agar kemudian surga yang kita dapati selamat dari murka Allah, dari azab neraka, untuk membela agama Allah. Hati-hati dalam perkara niat ini. Perkara yang kedua yang juga merusak dalam perkara ilmu adalah tidak adanya amalan terhadap ilmu yang telah diketahui. Di dalam hadis Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallam sabdakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrih fima afnah wa an ilmi fima fa'ala bih wa an mali min aina iktasabah wa bima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser telapak kaki setiap hamba di yaumul qiyamah sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang umurnya, digunakan untuk apa dia habiskan, ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Syahid ini, an ilmihi fima fa'ala bih, dalam riwayat lain al ilmihi fima amila bih, bagaimana dia mengamalkannya, pengamalan terhadap ilmu. Sia-sia dan tidak teranggap ilmu kita kalau kita tidak mengamalkannya. Kata Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu itu tidak teranggap alim, tidak teranggap sampai kamu menjadi muta'allim. Orang yang belajar artinya proses dulu, muta'allim, nanti akan menjadi alim. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila.
Kalaupun kamu sudah punya ilmu, belum teranggap alim sampai kamu mengamalkannya. Amalan. Kamu punya ilmu pun tidak teranggap alim kalau kamu tidak mengamalkannya. Bukan alim yang dipuji oleh Allah, bukan alim yang disebut-sebut keutamaannya oleh Rasul SAW kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Kata Fudail bin Iyad, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bih. Tetap yang namanya alim itu jahil sampai dia mau mengamalkan ilmunya. Dia telah amalkan, maka dia telah menjadi seorang alim. Abdullah ibn Mas'ud demikian pula menyebutkan, inilah ahsabul abd yansal ilm kana ya'lamuhu bil khati'a ya'maluha. Aku menganggap orang itu bisa lupa, dilupakan dari ilmu karena dosa yang dia perbuat, menyalahi ilmunya. Berpengaruh kepada ilmu. Maka pengamalan kepada ilmu yang telah diketahui itu da'bus salaf. Kebiasaan yang kita tahu dari para ulama salaf kita, sahabat, tabi'in. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'un minan nabi wa kanu idza ta'allamu 10 ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha minal amal fata'allamul Qur'an wal amala jami'an. Telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang membacakan Quran kepada kami, para sahabat yang menukilkan atau menyampaikan bacaan Quran kepada kami. Mereka ambil itu dari Rasul sallam, qiraahnya Quran. Mereka ambil 10 ayat dan mereka nggak akan pindah ke ayat yang lain sebelum mereka pelajari ilmunya, sebelum mereka amalkan. Maka begitulah mereka mempelajari ilmu dan amal. Mempelajari ilmu dan amal sekaligus. Kalau kita tahu ilmu lebih berguna atau ilmu mendahului amal, seperti yang Bukhari sebutkan, al-ilm qabla al-qaul wal amal. Perlu kita tahu bahwa para a'imas bukan berarti kemudian menggampang-gampangkan perkara amalan. Mereka sangat memperhatikan pengamalan terhadap ilmu. Mereka sebagaimana dalam ilmu adalah suli toladan, dalam perkara amal pun mereka qudwah, teladan bagi umat ini. Bukhari sendiri rahimahullah, imam, setiap kali beliau memasukkan hadis di dalam sahihnya, beliau sholat 2 rakaat. Ibadah, amalan. Rahimahullahu ta'ala. Makanya kata Ibnul Jauzi rahimahullah, miskin, merugi orang yang belajar ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dha'a minhu dunya wal akhirah. Hilang darinya dunia dan akhirat. Kif, kata Ibnu Jauzi, hilang dunianya karena dia enggak melakukan seperti layaknya ahlu dunia. Ahlu dunia kan sudah bebas, ya sudah terserah mereka di luar sana. Kamu tahu
yang mau bergadang, yang mau foya-foya, yang mau kemana-kemana, terserah dia sudah. Ini dia enggak. Dia duduk di pondok, dia belajar, dia membaca kitab, dia ini. Dunianya lepas dari dia, hilang. Enggak seperti ahlu dunia itu. Sehingga lepas sudah dunia dari dia. Tapi kemudian dia enggak mengamalkan. Dia tidak mau mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Hilang juga akhiratnya. Sehingga apa gunanya? Dunia sudah lepas di tangannya, hatta akhirat pun kemudian lepas. Lalu apa yang dia dapati? Sia-sia. Wal'iyadu billah. Oleh sebab itu, pengamalan terhadap ilmu merupakan wasiat bagi setiap muslim, utamanya talibul ilm yang menuntut dan belajar ilmu, meninggalkan amalan perusak. Tidak mengamalkan ini menghancurkan seseorang. Para a'immah, para ulama kita dalam bab amal, kita dapati mereka luar biasa. Hingga Allah sebutkan tentang mereka-mereka ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka perbuat, kalbunya takut kepada Allah. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, apa itu orang yang mencuri, zina, atau minum khamr, kemudian dia takut kepada Allah, melakukan maksiat yang mereka perbuat kemudian takut. Kata Rasul, bukan, tapi justru mereka orang yang sholat, ibadah, puasa ini, tapi mereka takut, khawatir kalau itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran setelah mereka sangat menekuni dan menyempurnakan amalan soleh yang mereka perbuat. Kalau orang maksiat kemudian takut kepada Allah, ya wajar dong, dia habis melanggar. Tapi justru yang musibah, yang ditakuti sangat, kalau itu hamba yang soleh, banyak amalannya, kemudian rasa takutnya bisa terkikis, seakan dia berjasa, seakan dia tidak ada rasa takutnya, merasa aman dari makrullah. Wah, kata sahabat-sahabat Rasul, a'immah tabi'in rahimahumullah. Disebutkan Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, beliau itu didapati sujud dari seusai maghrib di Masjidil Haram, dan tidaklah beliau angkat kepalanya dari sujud kecuali ketika terdengar adzan Isya rahmatullahi alaih. Amalan hidup dalam ibadah, dalam pengamalan. Imam Mansur ibn Zadan rahimahullah, kata tetangganya atau anak tetangganya,
Pak, itu pohon milik tetangga kita yang biasanya kita lihat di malam hari kok nggak ada, sudah ditebang apa? Kata abahnya, wahai anakku, yang kamu lihat tiap malam itu bukan pohon korma yang kemudian ditebang, itu sosok Imam Mansur ibn Zadan sholat malam. Dan sekarang beliau telah meninggal dunia. Ma'ruf di kalangan orang Arab, karena panas di sana kalian tahu, kalau malam itu mereka tidur atau tinggal di satah, di atap, karena lebih mending lah, panasnya nggak seberapa, beratap langit. Nah, di situ beliau sholat, nah, tetangganya ngelihat dari kejauhan, dikira si anak seperti pohon korma atau pohon begini. Tiap malam, kata bapaknya, itu Mansur ibn Zadan sholat malam. Ketika para ulama bawakan biografi para a'immah, kita mendapati ajabal ujab yang sangat mengagumkan, membuat kita semakin kecil di hadapan mereka, jauh. Biografi Imam Abdurrahman Ibn Abi Nu'm, kata Imam Az-Zahabi, para ulama sebutkan, kalau saja seandainya Imam ini Abdurrahman dikatakan padanya, Abdurrahman, malakul maut fil bab, malaikat kematian yang mau mencabut nyawa sudah di depan pintu rumahmu, datang untuk ambil nyawamu. Niscaya Abdurrahman tidak punya waktu dan kesempatan untuk menambah amalan solehnya. Artinya karena beliau selalu dalam amalan, apa yang mau ditambah? Tiap hari memang dalam amal soleh. Tiap hari sibuk dengan ketaatan. Bukan kemudian leha-leha, banyak kosongnya, banyak malasnya. Giliran nanti mau mati, sudah tua atau ini baru dia semangat beribadah. Lah, kalaupun malaikat maut sudah di depan rumah, nggak ada yang dia tambah dari amalannya. Tiap hari beliau dalam kesibukan amal soleh. Fabarakallahu fikum, bahwa termasuk perusak ilmu pada seseorang ketika itu tidak diamalkan. Kata Imam Ahmad, biasakanlah tiap kali kamu mendapati hadis Rasul, amalkan, hatta kalaupun sekali dalam hidupmu kamu pernah tercatat dalam catatan kebaikanmu, pernah mengamalkan hadis ini. Dan aku demikian, kata Imam Ahmad. Tiap kali aku lewati hadis Rasul, aku berusaha untuk mengamalkannya. Kalau tidak kan menumpuk-menumpuk. Terus ini datang berikutnya, ilmu yang datang berikutnya, ini belum sempat diamalkan, datang berikutnya. Numpuk sementara nggak ada pengamalan, nggak ada peningkatan. Kata Imam Ahmad, sampai kepadaku hadis di mana Rasul SAW berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya. Berangkat aku ke pasar, mendatangi tukang bekam, aku berbekam dan aku beri upah tukang bekam. Mencontoh Rasul SAW. Sunnah. Sampai kepadaku Rasulullah SAW pernah beberapa hari di Gua Hira. Di situ beliau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, membawa bekal. Sampai habis beliau kemudian turun, aku datang ke Gua Hira beribadah di situ berapa hari. Bekalku habis baru aku turun.
Apapun yang didapati dari Rasulullah SAW diupayakan untuk dicontoh pengamalan terhadap ilmu. Hakadha da'bus salaf. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Ini perkara kedua yang penting di dalam perkara ilmu yang banyak dilalaikan atau dilupakan oleh mereka yang sibuk belajar atau mengkaji ilmu. Berapa Isya? Begitu. Perkara yang ketiga terkait ilmu pula yang jelek adalah ketika orang itu tidak mau tadarruj, tidak mau bertahap di dalam ilmu. Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Isra 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Quran kami turunkan berangsur-angsur, turun ayat demi ayat, surat demi surat, agar kamu bacakan demikian kepada manusia, dan kami turunkan dia secara berangsur-angsur. Hikmah Allah ajarkan kepada hambanya. Maka kata Imam Zubaydi rahimahullah, hendaknya seseorang itu tidak masuk ke suatu fan, suatu bidang ilmu tertentu sebelum dia menguasai bidang yang lebih penting darinya. Para ulama bagi menjadi dua secara umum. Ada bertahap itu dalam keseluruhan fan, bidang ilmu. Artinya mana yang kamu harus dahulukan tadarrujnya, mendahulukan akidah misalnya sebelum ini. Nah, ada tadarruj itu dalam satu bidang ilmu. Misalnya akidah, banyak kitab di situ. Maka bertadarruj, apa kitab yang harus dia mulai sebagai pemula dalam akidah, dia tamat kuasai itu pindah kepada kitab yang berikutnya, wahakadha. Bertadarruj di dalam ilmu seperti disebutkan bahwasanya tanpa adanya tadarruj enggak akan kamu jadi seorang alim, kata Abu Darda tadi, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu enggak akan jadi alim sebelum kamu menjadi muta'allim. Proses tadarruj, bertahap segala sesuatunya. Dengan dipaksakan enggak akan berbuah yang barokah dan manfaat. Dari pernyataan para imam dalam hal ini, mereka katakan la tatazabbab qabla an tatahashram
Jangan kamu jadi zabib. Zabib itu kismis, anggur kering. Sebelum kamu menjadi anggur matang. Karena prosesnya kan begitu. Anggur itu mentah, membesar, matang baru kemudian kering jadi kismis, enak ya. Nah, mereka katakan jangan kamu loncat, tiba-tiba kamu ingin jadi kismis tanpa melalui menjadi anggur yang matang, nggak akan bisa, rusak, nggak karuan jadinya. Bukan demikian para ulama salaf mencontohkan kepada kita. Mereka bertahap, bertadarruj di dalam menuntut ilmu. Kata Ibnu Abdul Bar, talabul ilm itu darajat wa manaqil wa rutab. Ilmu itu berjenjang-jenjang, rutbah. Rutbah itu apa ya, kalau gampangannya bahasa kita pangkat. Pangkat kan macam-macam ya, dari kopral jadi sersan kalau di militer misalnya. Dari sini naik kolonel, jenderal begitu. Ilmu pun seperti itu kata Ibn Abdul Bar. La yambaghi ta'addiha wa man ta'addaha faqad ta'adda sabilas salaf. Yang itu nggak boleh dilalui, nggak boleh diloncati. Yang meloncatinya berarti dia telah menyalahi jalan salafus saleh. Dia telah tersesat. Nggak mungkin dari kopral tiba-tiba langsung loncat jadi kolonel. Masih banyak pangkat-pangkat di antara itu. Tangga pun demikian, tangga ke-1, ke-2, ke-3, seterusnya. Kamu dari tangga 1 langsung ingin loncat ke tangga ke-10 ya nggak mungkin. Berjenjang-jenjang, perlu kesabaran dalam menuntut ilmu. Jika yang awal belum kamu kuasai, jangan kamu menginginkan untuk pindah atau mempelajari yang di atasnya, sementara yang mendasar sebagai pondasi kamu juga belum ketahui. Hal itu akan membuang-buang waktumu, menyia-nyiakan usiamu, sementara kamu tidak akan mendapatkan bagian yang bermanfaat dalam ilmumu. Yang terakhir mungkin juga perusak dalam perkara ilmu adalah al-ghurur wal-ujub wal-kibr. Gurur, tertipu dengan dirinya sendiri. Ujub, bangga dengan apa yang dia punya. Takabur, dan memandang sebelah mata kepada orang lain, melecehkan yang lain, yang semua itu kemaksiatan kepada Allah. Makanya kata Imam Waqi' ketika menasihati Syafi'i, kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluh kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku, beliau bimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anal ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Beliau kabarkan padaku kalau ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah ini enggak akan diberikan kepada yang bermaksiat. Terutama ketika kemaksiatan
yang punya ilmu itu adalah takabur pada dirinya, ghurur, maghrur, sehingga dia melihat dan menganggap dirinya jauh lebih dari kapasitasnya. Wal'iyadzubillah. Dia anggap dengan ilmu yang telah ada padanya dia sudah mencapai derajat yang sangat tinggi. Padahal dia masih di jenjang kedua, di jenjang ketiga misalnya. Lagaknya seperti Syekhul Islam dan imam besar. Dan itu tampak dari tutur katanya, dari gaya bahasanya, dari gerak-geriknya di hadapan teman-temannya, di hadapan yang lain, seperti dia itu ulama besar dan ini maghrur, tertipu pada dirinya sendiri. Kata Ali bin Thabit rahimahullah, segala sesuatu itu punya penyakit. Ya. Penyakitnya harta, tabdzir, wan nahab. Kalau sudah punya harta, penyakitnya disia-siakan oleh orang, dihambur-hamburkan dalam maksiat. Kalau kurang dan tidak punya dan ingin berambisi apa yang belum dia miliki, orang bisa ngerampas, nyuri, jambret, ngerampok, semua itu penyakitnya harta. Itu harta. Kata Ali bin Thabit, adapun ilmu penyakitnya i'jab. Nah, orang bisa bangga diri dengannya. Bisa menganggap dirinya wal ghadab, dan yang kedua amarah. Bahkan sebagian mereka nggak rela dan marah kalau tidak dipanggil dengan gelaran-gelaran tertentu. Nah, kalau di bidang bahasa misalnya, dia nggak akan mau marah kalau nggak dipanggil Syekhun Nuhat, syekhnya para ahli nahwu, Imamul Lughawiyin misalnya, imamnya ahli bahasa, Asy-Syaikh Al-Muqri, dan yang serupa dengan itu. Amarah dan bangga diri, penyakitnya ilmu. Sehingga orang terkarbitkan, dipaksakan dengan dibesar-besarkan, melampaui hakikat yang ada pada dirinya sendiri. Maghrur, tertipu. Orang bobotnya cuman 60 kilo misalnya, bagaimana dikesankan dia itu berbobot 1 ton. Bobotmu cuma 60 kilo ya akhi. Tertipu pada dirinya sendiri. Kadang orang-orang dekatnya yang menggorok dan membinasakan dia, dan dia rela untuk diperlakukan seperti itu, juga semakin merusak dan membangga-banggakan pada dirinya. Fulan, kalau sudah, ini kebiasaan buruk sebagian orang. Fulan sudah disebutkan biografinya di pamfletnya. Muridnya Syekh Fulan bin Fulan, belajar di sini 10 tahun, sekian tahun. Guru besarnya adalah Fulan bin Fulan. Belajar ke Fulan bin Fulan, menguasai qiraah sab'ah, ini itu, menghafal ini itu. Apa yang dimaukan? Dikarbitkan sedemikian rupa. Kan anehnya dia ridho dan rela diperlakukan demikian. Ya akhi, Abu Bakar As-Siddiq,
siapa beliau. Nggak perlu diceritakan siapa beliau. Ketika mendengar sanjungan terhadap dirinya, dipuji-puji sedemikian rupa, begitu beliau naik mimbar radhiyallahu ta'ala, awal yang beliau sampaikan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku dari apa yang mereka ucapkan tentangku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari yang mereka kira pada diriku. Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampuni aku dari yang mereka tidak ketahui tentang diriku. As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, wah kata para imam, para ulama kita, tawadhu itu yang selalu menghiasi mereka. Kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani, semestinya seorang alim itu meletakkan tanah di kepalanya sebagai bentuk tawaduknya dan mematahkan takaburnya dan ghururnya kepada dirinya sendiri. Kamu nggak ada apa-apanya, tanah ini di kepalamu. Itu yang para a'imah dan para ulama salaf kita nasihatkan kepada generasi-generasi yang setelah mereka. Bahkan kadang mereka dalam keadaan pantas mungkin untuk mendapatkan kemuliaan atau keistimewaan tertentu, tapi karena tawaduknya mereka segera tidak membiarkan, segera mereka luruskan, mereka begini. Ketika Umar bin Abdul Aziz, dan siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz, khalifah, alim, adil, rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau sakit parah, dia khalifah, bukan orang sembarangan. Ketika disampaikan kepada beliau, kalau bahasa kita misalnya, afwan khalifah, kalau telah datang ketetapan Allah, artinya kalau Anda meninggal, apa kita kuburkan di kuburan bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, disatukan bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Ditawari beliau dalam keadaan sakit, sekali lagi khalifah ini. Dan kalaupun seandainya mungkin pantas, ulama besar Umar bin Abdul Aziz, lebih dari itu khalifah yang adil dan ma'ruflah, dikenal kalian tahu. Jawab Umar bin Abdul Aziz, wallahi, kalau seandainya aku mati menghadap Allah membawa sekian banyak dosa selain syirik, membawa dosa ini, dosa itu, maksiat ini, maksiat itu, pokoknya jangan syirik, menghadap Allah itu lebih aku senangi ketimbang aku menganggap diriku pantas dikubur di situ bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Umar bin Abdul Aziz. Dan siapa beliau? Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Tawaduknya. Ya akhi, ghurur.
pujian itu menyembelih orangnya. Dzabahu bighairi sikin. Sungguh mereka maunya kan mungkin mengangkat ya. Maunya menyanjung-nyanjung orang yang dia senangi, atau pada hakikatnya dia berbuat jahat. Merusak saudaranya itu. Dan yang dirusak rela ridho. Dengan itu hilang tawaduknya. Rusak sudah. Dengan itu dia maghrur pada dirinya, menganggap lebih dari kapasitas sesungguhnya. Dengan itu semestinya dia masih mau istifadah, mau duduk, mau belajar, menganggap dirinya masih banyak kekurangan. Tapi karena sanjungan-sanjungan dan pengangkat-ngangkatan yang sedemikian rupa, dia anggap sudah nggak perlu dia belajar lagi, sudah dianggap asistennya fulan, muridnya fulan bin fulan. Rusak semua sudah. Walhasil, itu mungkin beberapa faidah yang para a'imah sebutkan kepada kita, hal-hal yang merusak, banyak merusak. Penuntut ilmu patut, bahkan wajib untuk kita waspadai, kita menjauh diri darinya, membenahi diri kita selalu darinya, berlindung diri kepada Allah. Karena di tangan Allah lah ketetapan segala sesuatu, dan taufik hanya dari Allah. Wal ma'sum man asamahullah, orang yang selamat hanyalah yang diselamatkan oleh Allah. Maka kembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.